Halo, selamat pagi, siang, atau malam, dimanapun kalian berada. Mari kita ikuti bersama tutorial membuat SPT tahunan orang pribadi 1770S untuk pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta. Yuk, mari kita ikuti bersama. Yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah bukti potong dari pemberi kerja, yaitu bukti potong 1721A1 maupun A2. Langkah pertama, silakan buka websitenya terlebih dahulu. Alamatnya djponline.pajak.go.id. Silakan login dulu apabila Anda sudah terdaftar. Apabila belum terdaftar, silakan klik di sini pada Anda belum terdaftar setelah terlebih dahulu Anda memiliki EVIN. Kita asumsikan pada kali ini Anda sudah terdaftar di DJP Online. Yang pertama harus Anda masukkan adalah NPP, passwordnya, serta CAPTCHA. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik e-filing baik di sini maupun di sini. Klik e-filing. Nah, di sini muncul daftar SPT yang sudah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang klik buat SPT. Akan ditampilkan pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau MT atau pisah harta? Ini silakan dipilih sesuai dengan keadaan Anda sebenarnya. Dan untuk sekarang saya pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Saya jawab tidak. Anda dapat menggunakan formulir S. Dengan form yang digunakan ada 3. Untuk Anda yang pemula, disarankan untuk menggunakan formulir 1770S dengan bentuk panduan, karena terdiri dari 18 langkah pengisian yang mana setiap langkahnya didahului dengan pertanyaan dan langkah terakhir menampilkan SPT induk dan status SPT. Untuk sekarang saya pilih bentuk formulir karena berbentuk formulir lebih singkat dan juga lebih jelas. Klik pilih formulir. Isi identitas tahun pajak dan juga status SPT. Tahunnya tahun 2016. Karena ini pelaporan pertama, pilih normal. Langkah berikutnya, masuk ke lampiran 2. Pada lampiran 2, bagian A, masukkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Di sini khususnya bagi suami istri yang melakukan kewajiban perpajakannya gabung, untuk memasukkan penghasilan istri dari satu pemberi kerja bisa melalui inputan di sini, yaitu silahkan dipilih penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kemudian silahkan dimasukkan itu penghasilan bruto yang ada pada bukti potong istri dan juga PPh terutang pada bukti potong istri. Itu saja. Dan untuk sekarang saya karena saya tidak menginputkan penghasilan istri, lanjut ke daftar harta. Klik tombol tambah apabila Anda memasukkan yang baru, dan apabila tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan secara e-filing, maka Anda dapat klik harta pada SPT tahun lalu. Maka yang udah diinput pada tahun lalu akan otomatis keluar di sini. Karena tahun lalu saya belum menginputkan harta, maka dapat menambahnya dengan klik tambah. Silahkan dipilih untuk kode harta, nama, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan.
Di daftar harta, silakan dimasukkan harta sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah selesai, lanjut ke daftar hutang atau bagian C. Apabila pada tahun lalu di SPT Anda sebelumnya sudah menginputkan hutang, silakan diambil hutang tersebut dengan cara klik hutang pada SPT tahun lalu. Di situ Anda bisa mengeditnya. Apabila belum diinputkan, klik tambah. Untuk jumlahnya, silakan dimasukkan saldo pada akhir tahun 2016. Saldo pinjaman. Setelah itu selesai, lanjut ke daftar tanggungan. Silakan Anda masukkan daftar tanggungan Anda. Apabila ada tahun lalu, silakan klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Apabila belum ada, klik tambah. Dan apabila kosong, lanjut ke langkah berikutnya. Pada lampiran 1 pada bagian A, masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kosongkan bila tidak ada. Lanjut ke bagian B. Masukkan jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kosongkan bila tidak ada. Lanjut ke bagian C, bukti potong. Silakan dimasukkan bukti potong. Bukti potong ini sebagai bukti pemotongan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut. Masukkan NPWP pemungutnya. Masukkan nomor. Dan tanggal pemotongan. Tanggal pemotongan ada pada bukti potong pada bagian bawah di samping tanda tangan. Bukan tanggal pemotongan, tanggal bukti potongnya. Dan jumlah PPh yang sudah dipotong. Klik simpan. Setelah mengisi, apabila ada lagi silahkan klik tambah. Setelah itu, apabila tidak ada lagi, masuk ke langkah berikutnya. Ini kita masuk pada bagian Indo SPT. Bagian identitas status perkawinan silahkan dipilih sesuai dengan kondisi Anda. Untuk sekarang saya masukkan tidak kawin. Kemudian masukkan penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan yang ada pada bukti potong Anda. Pada nomor 15 pada bukti potong Anda 1721 A1 maupun A2. Kemudian masukkan penghasilan neto luar negeri. Kosongkan bila tidak ada. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kosongkan bila tidak ada. Pilih PTKP dan juga tanggungannya. Lanjut ke C. PPh terutang. Masukkan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Kosongkan bila tidak ada. Lanjut ke bagian D. Pada bagian D, masukkan nilai PPh yang dibayar sendiri untuk PPh 25 dan juga STP pasal 25, hanya pokok pajaknya. Kosongkan bila tidak ada. Lanjut ke bagian E.
Sehingga di sini muncul status SPT Anda. Di sini menampilkan bahwa SPT nihil. Apabila SPT menunjukkan kurang bayar, maka silakan Anda masukkan nomor NTPN yang sejumlah 16 digit itu. Lanjut ke bagian F. Pilih penghitungan angsuran 25 atau 21, kosongkan bila tidak ada ya. Lanjut ke pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Klik setuju. Langkah berikutnya. Di sini SPT Anda tersimpan, tinggal proses pengiriman. SPT Anda telah tersimpan. Untuk mengirimnya, ambil kode verifikasi terlebih dahulu. Kode verifikasi ini sebagai pengganti tanda tangan pada SPT Anda. Klik di sini untuk meminta kode verifikasi. Kemudian token telah dikirim ke email Anda. Silakan dibuka di emailnya. Nah, copy kode verifikasinya, masukkan di sini pada isian kode verifikasi. Untuk mengirimnya, silahkan klik kirim. SPT Anda telah berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email Anda. Berikan respon terhadap pelayanan e-filing ini. Nah, di sini SPT Anda sudah masuk dalam arsip SPT yang telah disampaikan dengan e-filing. Anda masih bisa melihat lagi SPT dengan klik lihat SPT atau mengirim ulang BPE dan lihat BPE. Sebenarnya BPE bisa dilihat di sini. Untuk lebih pastinya, mari kita lihat BPE yang dikirim ke email. Silakan buka email Anda. Bukti penerimaan elektronik sudah diterima melalui email. Dengan ini bahwa SPT Anda telah berhasil dilaporkan. Terima kasih atas partisipasinya melaporkan SPT tahunan Anda dengan baik dan benar. Oke, demikian tutorial pembuatan SPT melalui e-filing. Dengan saya Fafa Zawawi, terima kasih.